Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, kelas pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, Allah akan pimpin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang lo ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang mau ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Lalu tunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Hari ini kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak kita semua untuk kita satu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur satu minggu Tuhan boleh jagai kami, sertai kami. Dan hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara di dalam hati kami, boleh berbicara kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan waktu kami ini yang begitu terbatas. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong dan memberkati waktu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, masih ingat gak minggu lalu kita berbicara tentang apa? Firman Tuhan apa yang minggu lalu sudah ceritakan? Ada yang masih ingat? Kita review sebentar ya. Minggu lalu kira-kira kita sudah bicara tentang apa? Adik-adik, kita review sebentar ya. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang apa? Pertanyaan yang pertama, siapakah yang telah dipakukan di atas kayu salib karena dosa kita? Kira-kira menurut adik-adik jawabannya apa? Ya, Yesus yang sudah dipakukan di kayu salib karena dosa kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Jawabannya kira-kira ada yang tahu? Betul sekali, Yesus mati untuk menebus dosa kita, menanggung setiap kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Pertanyaannya yang ketiga, siapakah yang telah dibangkitkan dari antara orang mati? Betul, jawabannya kembali Yesus Kristus, yang dia sudah disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya yang keempat, sebelum Yesus naik ke surga, apa yang dijanjikan Yesus kepada para murid? Ayo, kira-kira apa? Ada yang tahu? Yesus menjanjikan bahwa Ia akan menyertai senantiasa. Yesus berjanji kepada para murid bahwa Dia akan menyertai para murid itu senantiasa. Kemanapun para murid itu pergi, Yesus akan tetap menyertainya. Nah, pertanyaan yang terakhir,
siapakah yang dijanjikan Yesus untuk memberi kuasa kepada para muridnya? Ayo, kira-kira siapa yang dijanjikan Yesus bahwa ketika dia sudah datang maka para murid ini akan diberi kuasa? Siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal, firman Tuhan, apa yang oleh Yesus. Yang tadi sudah dikatakan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Kalau begitu, siapa Roh Kudus itu? Sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan dulu yuk. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik ada yang pernah baca nggak tentang Kisah Para Rasul ini? Ada yang tahu surat Kisah Para Rasul? Tahu? Adik-adik tahu nggak kitab Kisah Para Rasul itu kira-kira ditulis oleh siapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kisah Para Rasul ditulis oleh siapa? Ya, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Rasul Lukas yang dulu adalah seorang murid Yesus yang juga menulis kitab Lukas. Nah, Kisah Lukas ini profesinya kira-kira sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Ternyata Lukas profesinya dia adalah seorang dokter. Nah, adik-adik, kitab Kisah Para Rasul ini dimulai dengan menceritakan mengenai sejarah pertumbuhan gereja mula-mula dan juga mengenai kuasa Roh Kudus. Nah, pasal yang tadi kita baca ini menceritakan tentang hari Pentakosta, yaitu hari raya panen bagi orang Yahudi. Nah, ketika itu para murid berkumpul di sebuah ruangan yang besar, lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara tiupan angin yang begitu keras. Lalu mereka di sana terdengar bunyi seperti tiupan angin keras, dan kemudian mereka begitu takut. Dan ketika mereka melihat seperti ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada diri para murid atau pada diri mereka. Nah, adik-adik, ketika para murid melihat seperti ada nyala lidah api di atas mereka, mereka begitu kaget sekali. Wah, apa ini? Nah, adik-adik, ternyata inilah tanda bahwa Yesus telah menggenapi janjinya kepada para murid. Nah, apa sih arti dari tanda itu? Kita akan lihat ada 3 arti dari tanda itu. Arti yang pertama, bahwa Yesus kembali ke bumi. Suatu saat nanti Yesus akan kembali ke bumi. Arti yang kedua, bahwa Roh Kudus sudah datang. Ya, Yesus sudah mati, disalibkan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Dan kemudian Roh Kudus, ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus kemudian diberikan oleh Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, bahwa menceritakan mengenai peringatan hari raya baru saja dimulai. Nah, inilah arti dari tanda ketika para murid berkumpul, lalu kemudian ada angin begitu kencang dan juga ada seperti nyala api di atas mereka. Inilah yang menceritakan bahwa ini saatnya hari raya baru dimulai. Hari raya apa? Tentu bukan lagi mengenai hari raya panen, tetapi hari raya mengenai Yesus Kristus.
Nah, adik-adik, ketika Roh Kudus memenuhi para murid, kira-kira apa ya yang terjadi pada diri para murid? Selain mereka takut, bingung waktu mereka melihat dan mendengar suara yang begitu kencang, angin yang begitu kencang, kira-kira apa ya yang terjadi oleh para murid? Nah, adik-adik, ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid ketika itu berbicara atau berkata-kata, namun bukan dengan bahasa mereka sendiri, tetapi para murid berkata-kata menggunakan bahasa yang lain, bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari, bahasa yang bahkan sebelumnya tidak pernah mereka ucapkan. Jadi pada dasarnya para murid ketika berbicara atau berkata-kata itu, para murid juga bingung, loh kok bisa? Saya nggak pernah belajar bahasa ini. Lalu kemudian tiba-tiba para murid berkata-kata seperti yang ada di slide, gambar di slide. Kira-kira ada bahasa Mandarin, ada bahasa Yunani, mungkin ada bahasa Arab, atau ada bahasa Latin di sana. Ya, para murid berkata-kata dengan bahasa yang belum pernah mereka ucapkan sama sekali. Nah, adik-adik, ketika kota Yerusalem itu seketika kota Yerusalem itu menjadi penuh dan ramai oleh orang banyak. Karena apa? Karena mereka heran. Mereka mendengar suara atau kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang lain di dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi orang banyak kemudian berkumpul di sana mengelilingi rumah dari para murid yang sedang berkumpul di sana. Dan adik-adik, apa yang terjadi? Mereka bingung, kok orang Galilea bisa berkata-kata dengan bahasa mereka. Bahkan mereka mengerti apa yang diucapkan oleh para murid. Para murid berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah. Nah, adik-adik, tetapi ada aja ya di antara orang banyak itu yang kagum dengan apa yang terjadi dengan para murid, tetapi ada juga orang yang tidak senang. Sehingga ada orang-orang yang menyindir para murid. Kira-kira apa yang dikatakan? Sindiran yang pertama adalah bahwa para murid ketika itu sudah gila. Wah, nih orang, para murid ini gila kali ya. Gila karena apa? Karena Tuhan mereka atau Yesus yang mereka percaya sebagai Tuhan itu pergi meninggalkan mereka. Jadi mereka, para murid dikatakan stres. Lalu yang kedua, para murid dikatakan sedang mencari perhatian. Ya, mereka, para murid mungkin dibilang bingung, sedih gitu ya. Jadi mereka butuh perhatian oleh orang lain. Jadi dengan melakukan berkata-kata itu, mereka bilang para murid sedang mencari perhatian. Atau yang ketiga, mereka dikatakan bahwa mereka sedang mabuk oleh apa? Anggur manis. Nah, adik-adik, situasi ketika itu adalah siang hari atau bahkan pagi hari. Jadi tidak mungkin di pagi hari orang itu sudah mabuk atau sudah minum anggur. Jadi orang banyak itu ketika mendengar para murid berkata-kata dengan bahasa lain, mereka bilang, orang ini sedang mabuk nih, ya, lagi mabuk habis minum, ya. Tetapi adik-adik, apakah demikian? Tentu bukan. Ketika para murid berkata-kata dengan bahasa yang lain, bahasa yang berbeda yang dimengerti oleh orang lain, tentu bukan karena tiga hal ini. Bukan karena para murid sudah gila, bukan karena para murid sedang mencari perhatian, atau bahkan para murid sedang mabuk oleh anggur manis. Tentu bukan. Tetapi yang terjadi adalah para murid ketika itu sedang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, ketika para murid sedang dikuasai oleh Roh Kudus, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Petrus kemudian dia bersaksi. Ketika dia melihat ada orang banyak di sekitarnya, dia bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang menceritakan Tuhan, bagaimana karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Menceritakan bahwa Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, kemudian dikuburkan dan bangkit. Petrus menceritakan tentang Yesus Kristus. Petrus menceritakan tentang siapa Yesus yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, oleh karena itu ketika
Petrus dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus kemudian menggebu-gebu hatinya. Dia punya suatu keberanian bahwa dia harus menceritakan perbuatan Allah yang begitu baik dalam kehidupannya. Nah, ketika orang banyak ini berkumpul di sana, kemudian orang banyak ini bertanya kepada Petrus, "Petrus, apa yang harus kami perbuat saat ini?" Lalu kemudian Petrus berkata, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis." Jadi ketika orang banyak itu bilang, "Saya harus apa? Kami harus apa?" Lalu kemudian Petrus bilang, "Bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Dan ketika kamu dibaptis dan percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus menjadi juru selamatnya, maka kamu akan menerima karunia." Nah, tapi kira-kira karunia apa yang dimaksud oleh Petrus? Yuk kita lihat. Yang pertama, karunia yang dimaksud oleh Petrus adalah apakah karunia berbicara dalam bahasa roh? Kira-kira menurut adik-adik bagaimana? Apakah ketika orang banyak itu bertanya, "Kami harus bagaimana?" dan Petrus bilang, "Kamu harus bertobat dan beri dibaptis dan kamu akan menerima karunia." Apakah karunianya adalah karunia berbicara dalam bahasa roh? Atau karunia melakukan mujizat? Menurut adik-adik kira-kira antara dua ini yang mana karunia yang dimaksud oleh Petrus? Karunia bahasa roh atau karunia melakukan mujizat? Atau yang ketiga, karunia Roh Kudus? Nah, ada 3 adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik karunia apa sih yang dimaksudkan oleh Petrus? Yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga? Tentu adik-adik bukan karunia yang ke-1 dan kedua, tetapi yang dimaksudkan oleh Petrus ketika orang banyak itu menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan memberi diri mereka dibaptis dan menerima karunia, yang Petrus maksudkan adalah bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bukan hanya terbatas pada berbicara dalam bahasa roh, tentu bukan. Karunia Roh Kudus itu bukan hanya melakukan mujizat, tapi karunia Roh Kudus itu banyak adik-adik. Ya, karunia Roh Kudus adalah ketika bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita menyayangi, bagaimana kita berkata-kata kepada orang lain, bagaimana kita bersikap, itu juga merupakan karunia Roh Kudus. Jadi karunia yang dimaksud oleh Petrus bukan karunia berbicara dalam bahasa roh dan juga melakukan mujizat, tapi yang lebih lagi adalah karunia Roh Kudus. Nah, adik-adik, ketika Petrus sudah mengatakan bahwa orang banyak ini atau kalian harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan memberi diri mereka untuk dibaptis, maka kemudian banyak orang itu juga berkata, "Aku mau percaya kepada Kristus. Aku mau menjadi orang percaya." Adik-adik coba bayangkan, kira-kira ada berapa orang ketika itu? Adik-adik, ternyata ada 3.000 orang ketika itu yang berkumpul di dekat tempat di mana para murid berkumpul ketika itu. Karena mereka mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing, orang banyak ini, kira-kira 3.000 orang, mereka berkumpul. Lalu ketika mereka sudah mendengarkan apa yang Petrus ceritakan mengenai firman Tuhan, lantas kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau dibaptis. Aku mau menerima kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, Petrus dan teman-teman kemudian begitu bersukacita. Bahkan lebih lagi adik-adik ya, semua orang percaya. Kemudian mereka bersekutu. Mereka kemudian sama-sama berkumpul, mereka sama-sama memecahkan roti, mereka sama-sama saling mengasihi, mereka bersekutu, mereka membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Nah, adik-adik, persekutuan yang indah terjalin ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kemudian
Petrus pun mengucapkan janji Allah kepada para murid, dan janji ini juga diberikan Allah kepada kita. Yuk, apa sih janjinya Allah kepada kita? Sama-sama ya kita baca 1, 2, 3. Roh Kudus akan dikaruniakan atas kamu sekalian seperti yang telah dikaruniakannya atas kami. Jadi adik-adik, janji Allah ini bukan hanya ditujukan kepada para murid dan juga kepada orang banyak ketika itu, tetapi janji Allah ini juga diberikan kepada kita, bahwa Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita. Ya, Roh Kudus, Allah menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Nah, ketika kita sudah memiliki Allah Roh Kudus di dalam diri kita, dalam hidup kita, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat saat ini? Apa adik-adik yang harus kita perbuat? Apakah kita kemudian menjadi males-malesan untuk sekolah minggu? Apa yang kita perbuat adalah males untuk sekolah, males belajar, bosen online, gak ngerjain PR, males belajar padahal bentar lagi ujian, bentar lagi ulangan. Atau yang kita perbuat adalah ngejailin saudara kita, membantah kepada kedua orang tua kita. Tentu bukan itu ya adik-adik. Ketika kita sudah menerima Roh Kudus di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, yang harus kita lakukan adalah, yuk kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi kita masing-masing. Buka hati kita, buka diri kita untuk kita boleh sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, yuk kita bersaksi apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita. Apa sih kira-kira adik-adik yang sudah Yesus lakukan kepada kita? Satu, Yesus kasih kita orang tua yang baik. Yang kedua, Yesus pelihara kita sampai saat ini kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa makan makanan yang enak, kita bisa jalan-jalan ya, walaupun mungkin masih di dalam kota, kita belum bisa keluar pulau. Tetapi Yesus sudah memberikan kita kekuatan. Yesus sudah menolong kita, memimpin kita. Yesus sudah kasih kita kepandaian, kepintaran untuk kita boleh belajar, untuk kita boleh mengerti setiap pelajaran yang guru-guru sudah terangkan kepada kita. Ya, oleh karena itu, karena Allah sudah melakukan banyak hal kepada diri kita, yuk kita bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang perbuatan besar yang sudah Allah lakukan kepada kita. Apa sih perbuatan besar Allah lakukan pada kita? Dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit menebus dosa kita. Ini yang Allah lakukan kepada kita. Dan setelah kita bersaksi, jangan lupa kita juga perlu bersekutu bersama dengan Tuhan dan sesama kita, sesama orang percaya lainnya. Yuk kita beribadah. Yuk kita saat teduh, yuk kita baca firman Tuhan, yuk kita rajin ikut sekolah minggu, meskipun saat ini masih online. Tapi yakin suatu saat di bulan-bulan yang akan datang, ketika keadaan sudah lebih membaik, pasti kita akan bertemu kembali secara onsite. Nah, bersekutu dengan Tuhan ini penting untuk kita orang percaya. Supaya apa? Supaya iman kita boleh semakin bertumbuh, supaya diri kita boleh semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Nah, inilah yang Yesus inginkan kepada kita. Apa yang sudah Yesus berikan kepada para murid, yaitu menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus itu jugalah yang diberikan Allah kepada kita. Dia memberikan keberanian kepada kita untuk kita bersaksi kepada orang banyak. Nah, adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, ayat ini gampang, pendek ya, gak terlalu panjang. Adik-adik boleh hafal ayat ini, bahwa kita akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksinya Allah. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu apa adik-adik? Tempat kita saat ini, di mana kita berada. Kalau kita saat ini di Banjarmasin, itulah Yerusalem kita. Beritakan tentang kasih Tuhan, perbuatan baik Tuhan kepada kita, dan sampai ke ujung bumi. Ya, sampai nanti adik-adik, ketika adik-adik dimanapun adik-adik berada, jangan lupa beritakan tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita sudah diberi Roh Kudus, dan kita sudah diberi kuasa oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita sampai sini. Jangan lupa bahwa ketika para murid ya begitu sedih, karena apa? Karena Yesus Kristus meninggalkan mereka selama-lamanya, tetapi Yesus juga menjanjikan hal yang baik, yaitu memberi Roh Kudus kepada para murid. Dan ketika Roh Kudus itu berada di dalam diri para murid, mereka berani bersaksi bagi orang banyak. Demikian juga dengan kita. Mari kita sama-sama bersaksi bagi Tuhan dan bagi sesama dan juga bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami siapa kami. Kalau kami ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dosa-dosanya, yang sudah diampuni, yang sudah dipulihkan. Bahkan kami sudah menerima Roh Kudus dalam hati kami, dalam hidup kami, di dalam diri kami. Maka Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh berani untuk bersaksi kepada orang banyak, kepada keluarga, kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami bagi mereka. Biar mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh tahu siapa Yesus Kristus itu yang sudah mati bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, biarlah firman Tuhan terus hidup di dalam hati dan pikiran kami, dan firman Tuhan yang menaungi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.